Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya, baik semua ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau sudah perhatikan tema gereja kita, yaitu membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Ya. Saya teringat dengan tema gereja kita tahun 2016. Itu temanya membangun manusia Allah yang berhasil. Nah, itu mirip saudara. Ya. Saya coba buka-buka ya. Membangun manusia baru berkarakter ilahi. Membangun manusia Allah yang berhasil. Jadi untuk membangun manusia Allah, jadi manusia di mana kita ada benih ilahi dan kita berpotensi untuk menjadi manusia Allah, itu ada kemungkinan gagal. Ya, makanya waktu saya renungkan, membangun manusia Allah yang berhasil. Untuk bisa berhasil, kita yang mesti mencapainya. Begitu saudara. Dan ini diperlengkapi dengan tema tahun ini, yaitu membangun manusia baru. Manusia baru sebenarnya manusia Allah itu sasamiwan, sama saja samimawan, ya, esensinya mirip, ya, yang berkarakter ilahi. Ya. Makanya saudara sekalian, kita harus membuktikan diri kita bahwa kita adalah manusia Allah, saudara, ya, yang dimulai ketika kita percaya Yesus. Di Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Nah, itu sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah, membangun manusia Allah, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi, ya itu dimulai. Nah, di situ perjuangannya saudara sekalian. Kalau orang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan bisa membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Memang baik, ya baik. Ada orang yang bukan Kristen, saya akui begitu baik. Ya. Kebaikannya saya bisa rasakan. Ya. Dan bukan hanya saya, ya, beberapa orang juga merasakan. Ya. Dulu ada Pak RT, ya. Itu baik sekali. Ya. Ketika gereja kita membangun, itu rumahnya kena tampiasan, mungkin karena tukang bagaimana ya, jadi dia nggak hati-hati sehingga gentengnya pecah. Ya. Nah, saya kebetulan mampir ke rumah itu, saya bilang Pak maaf Pak, itu dia jebol, ya ampun ya, tak sini kan ya. Aduh, saya cepet ngomong ke Pak Gembala, Pak Filipus, Pak itu Pak RT, mana itu? Pak Bilus langsung minta ketua pembangun untuk beresin secepatnya. Saya udah minta maaf saudara sekalian ya. Itu orang nggak ngamuk saudara sekalian. Wah itu hebatnya, baiknya. Saya bilang luar biasa nih orangnya. Begitu ya. Jadi lihat saudara sekalian, dia berhak untuk marah. Ya. Gara-gara membangun ini kok rumah saya jadi begini. Ya. Hampias begitu. Dia nggak ngamuk. Ya. Luar biasa saudara sekalian. Ya. Untuk Pak Gembala, ketua pembangun langsung beresin sebab wih itu kan gimana saudara sekalian ya. Nah jadi bukan hanya sekedar baik ya. Kalau sekedar baik itu seperti orang kaya yang berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, ikuti perintah Allah. Perintah yang mana? Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, itu semua sudah aku lakukan sejak masih muda. Apalagi yang kurang? Nah ini itu masih standar umum. Kalau engkau hendak sempurna, nah itu saudara sekalian, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Nah orang kaya ini berkata itu melengos meninggalkan Yesus. Makanya keluar perkataan Yesus, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sulit saudara sekalian ya. Masuk kerajaan surga sulit. Masuk ke Singapura aja susah ya. Sampai ditolak saudara sekalian, apalagi masuk kerajaan surga ya. Lo tahu ya yang ditolak masuk ke Singapura ya. Untung saya nggak ditolak saudara sekalian, pendeta kafir saudara ya. Jadi sulit untuk masuk kerajaan surga.
Ya, kalau Singapura ini semua sih, waktu itu sudah balik ke Singapura, ini udah pernah ke Singapura, nggak ditolak sama sekalian ya. Nah, Pak Setiawan training 2 minggu apa ya ke Singapura. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ini saya akan sampaikan firman Tuhan seputar itu saudara sekalian. Ya. Ini tema tahun ini menarik sama dengan 2016. Kisah Para Rasul 9 ayat 12 sampai 22. Ya. Judul renungan pada malam hari ini, bukti bukan janji. Apa? Bukti bukan janji. Wanita tidak butuh janji, dia butuh bukti. Cukup ya satu bukti, yaitu kesetiaan, cinta sejati. Nah, itu saudara ya. Apalagi Tuhan butuh bukti bukan janji. Dikatakan begini, Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 22 ya. Saudara, kalau saudara perhatikan pasal 9 ini pertobatan Paulus. Tadinya namanya Saulus, bertemu dengan Yesus diubahkan menjadi Paulus. Nah, dia rasul yang luar biasa. Ya. Ada penafsir mengatakan sebenarnya 12 rasul yang harusnya disebutkan di kitab Wahyu, yang mewakili, yang mengadili 12 suku, ya bukannya Matias, tapi ini katanya, ya saya nggak ikut perdebatan gitu ya. Karena Matias nggak bertemu langsung, dia dipilih karena diundi. Kalau Paulus ketemu langsung, nah itu saudaranya, ya itu bisa aja penafsiran. Dan setelah ia makan, Paulus makan, pulihlah kekuatannya, ya, kekuatan fisiknya, karena dia 3 hari 3 malam nggak makan. Ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Padahal dia waktu itu mau ke Damsik, mau menganiaya pengikut Yesus. Ya. Jadi dia malah tinggal bersama dengan murid-murid yang dia tadinya mau aniaya. Nah, ini luar biasa solusinya. Orang kalau bertobat mesti ada dalam satu komunitas, ya. Jangan sampai nggak ada dalam komunitas. Ketika itu juga simultanly ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah, sinagoga, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah ia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Yang terakhir, akan tetapi Saulus, namanya masih Saulus, semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena perhatikan, ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yesus Raja Penyelamat, ya, pengganti dari Mesias, Raja Penyelamat. Nah, saudara-saudara sekalian, apa itu esensi pelayanan? Esensi pelayanan itu ada di tema yang tadi saya jelaskan sedikit ya. Itu apa? Ya, perubahan kodrat, yaitu esensi dari manusia berkodrat ya, dosa, ya, berkodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Itu esensinya, bagaimana mengubah kodrat ini, karakter yang berdosa ini. Ya, jadi siapapun dia itu punya karakter dosa yang harus diubah menjadi karakter ilahi. Ya. Paulus pernah berkata, aku ingin melakukan yang baik, yang jahatnya aku lakukan. Nah ini nih, yang jahat ini nih, karakter dosa ini masih melekat dalam diri kita yang harus diubah menjadi karakter ilahi. Nah itu saudara, esensi pelayanan sebenarnya di situ. Ya, jadi manusia yang berkodrat ilahi, yang seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Ya. Yang sempurna seperti Bapa di surga. Karena rancangan Allah semula itu manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Tapi karena Adam tidak taat sehingga jatuh dalam dosa. Dosa sesungguhnya itu intinya ketidaktaatan. Nah, Yesus membuktikan ketaatan yang sempurna. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga dia menjadi model prototipe manusia yang sempurna, yang menjadi panutan kita. Ya. Nah itu saudara sekalian, esensi lain itu mengubah itu. Maka jadikan semua bangsa murid. Murid itu ditingkatkan kualitasnya dari kualitas manusia yang non pose, non PKE, tidak bisa tidak berbuat dosa,
Jadi manusia bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Sukar dong Pak. Bukan hanya sukar, sangat sukar, bahkan mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Ya. Nah itu intinya saudara sekalian. Jadi secara karakter kita mesti baik. Ya, makanya Yesus berkata, ya, dia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus punya hidup keagamaan, dalam hal ini di kayu sunnah, kebenaran dalam perilaku yang melebihi dari ahli Taurat dan orang Farisi. Baru bisa masuk ke Singapura, baru bisa masuk ke kerajaan Allah. Jadi nggak mudah saudara sekalian untuk masuk kerajaan Allah. Ya, itu pintu yang sesat ya, untuk masuk ke situ. Ya, itu luar biasa saudara sekalian. Nah di sini nih, makanya kalau saudara baca di situ ya, ini ada istilah-istilah itu bahasa Yunani, apotheosis. Apotheosis itu dari kata dasar theosis. Ya, theosis. Theosis itu pengilahian. Definition. Nah itu definition. Susah amat ya. Pengilahian dari kata divine, deification dari kata deivitio. Ya. Pengilahian itu sudah. Nah prosesnya harus kita punya sentral, fokus atau pusatnya. Kalau pusatnya yang lain nggak bisa. Harus berpusat kepada Allah. Ya, baik kita makan, kita minum, atau lakukan yang lain, lakukan semua untuk Tuhan, untuk Allah. Kalau kita lakukan untuk manusia, nggak bisa. Ya, semua untuk Tuhan. Baru bisa proses pengilahian ini berjalan untuk mencapai dewasa sempurna, ya, yang disebut teletheis. Nah, ini memang hati-hati solusinya, pengucapannya mirip-mirip tuh. Ya. Apoteosis, kemudian teosentris, teos Allah, sentris itu pusat. Ya. Begitu solusinya. Nah, teletheis, nah itu teleo itu dewasa. Jadi mencapai kedewasaan itu teletheis, ya, proses. Is the process. Nah itu esensi pelayanan di situ. Kalau dunia barat, gereja Lutheran itu menyebutnya Christification. Coba bilang Christification. Lidah kita nggak biasa, jadi jarang nih kalimat Christification itu disampaikan. Yang saya sampaikan karena memang ada kaitannya dengan materi saya. Christification itu pengkristusan. Ya, jadi bagaimana menjadi orang seperti Kristus, orang yang diurapi. Itu Christification ya. Jadi dari kata Christ, ya, Christification. Itu Lutheran menyebutnya begitu. Jadi bagaimana menjadi serupa dengan Kristus itu proses panjang, seumur hidup dan sulit, butuh perjuangan. Ya. Ada yang mendefinisikan definition itu adalah the act, process of investing with divine character. Itu tindakan proses menginvestasikan karakter ilahi, karakter Kristus. Memang menjadi serupa dengan Kristus itu abstrak, ya. Bagaimana kelembutannya, bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana ketaatannya itu abstrak, bahkan mendekati atau cenderung absurd. Tetapi sudah bisa rasakan deh orang yang mengalami ya, pengkristusan atau mengalami pengilahian, itu orang itu tidak melukai. Orang itu memberkati, dia jadi garam, jadi terang. Itu nggak bisa nggak bisa dipungkiri begitu. Ya, orang yang baik aja tadi saya ceritakan di awal, itu kita bisa rasakan dari reaksinya, dari responnya. Ya, begitu saudara sekalian. Kesannya mendalam, begitu saudara. Ya, itu proses namanya Christification. Ya, itu esensi pelayanan. Nah, pelayanan gereja itu sebenarnya ke situ. Ya, diarahkan semua ke situ.
Kalau nggak diarahkan ke situ, jadilah seperti gereja-gereja di Eropa, gereja yang bangkrut. Bukan hanya 1-2, gerejanya diubah jadi rumah agama lain. Udah ratusan. Bahkan jadi, saya kalau baca begitu, jadi pet shop ya apa ya? Pokoknya bukan pet shop ya. Pokoknya yang jadi bar, jadi restoran masih mending ya. Jadi agak rumah agama lain. Kenapa? Karena yang diisi cuma nalarnya aja, nggak ada proses Christification, pengilahian ini yang bagaimana orang bisa melihat orang sebaik dia nggak mungkin menyembah Allah yang salah. Makanya di Eropa itu jadi sekularisasi, jadi sekuler. Yang baik, mereka aman di sana, lebih aman di sana daripada di sini. Contohnya di Singapura, semua malam-malam jam 2. Saya pernah jam 1, jam 2 masih di jalanan, saya aman aja. Di sini jam 10 saya udah ngeri, anak saya kalau saya jam 10 saya udah telepon. Di Singapura jangan aja lah, karena kejahatan 0,000%. Ya. Tapi yang dimaksud itu sempurna, itu pengilahian itu nggak mudah sekali. Ya. Nah, next ya. Jadi saudara sekalian, Yesus itu sudah mencapai kesempurnaannya. Ya. Kesempurnaannya ini dicatat di Ibrani 5 ayat 9. Jadi makanya Yesus jadi model Christification itu. Pengilahiannya itu seperti Yesus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, jadi dia mencapai. Nah itu tadi yang saya bilang, tema gereja kita 2016, membangun manusia Allah yang sempurna. Nah itu, mencapai kesempurnaan itu, membangun manusia Allah yang berhasil. Yesus sudah berhasil. Kenapa? Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kita yang taat kepadanya, kita harus mencontoh Yesus sebagai pokok, ya, sebagai sumber keselamatan. Jadi keselamatan kalau dari sini kita bisa simpulkan itu manusia dikembalikan pada rancangan Allah semula, yaitu segambar serupa dengan Allah, dengan Kristus. Karena Yesus modelnya. Kita ikutin aja modelnya Yesus. Terjemahan firman Allah yang itu mengatakan sudah membuktikan bahwa ia sempurna. Yang membuktikan bahwa Yesus sempurna, itu siapa? Dia sendiri. Dalam pengalaman ini Yesus menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kapan Yesus membuktikan ia sempurna? Teleo, kapan? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya perkataan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, kalimat ketujuh menyerahkan nyawanya, dia berkata tetelestai. Nah, tetelestai itu dari kata dasarnya teleo, sempurna, lunas. Kok diulang Pak? Itu bahasa Yunani, tensesnya perfect, jadi diulang. Tetelestai. Kok ada tai, bukannya eo? Tai itu orang ketiga tunggal. Begitu saudara. Agak rumit dikit lah. Pokoknya tetelestai artinya sudah lunas, sudah dicapai. Begitu. Karena kata ini menarik kata ini. Kenapa Yesus pakai gitu? Orang kalau punya utang, ketika dia lunas, itu distempel tetelestai, lunas. Ketika ada anak menyaksikan orang tuanya lagi ngap-ngap, terus tabib datang, gimana Bib? Tabib maksudnya bukannya Habib. Bagaimana Bib? Tabib? Noho. Si anak akan berkata, tetelestai. Ini udah selesai nih orang. Gitu saudaranya, kurang lebih begitu. Ketika pelukis tua yang ulun, dia memperhatikan hasil lukisannya dengan teliti. Dia tetelestai, nggak perlu ditambah lagi. Sebab apa? Udah sempurna, perfect. Makanya lukisan yang perfect tetelestai itu nilainya luar biasa mahalnya. Nah jadi Yesus sudah mencapai ini di kayu salib. Itu yang membuat kita bisa mencapai juga kesempurnaan. Anak Athanasius itu bapak gereja dari Alexandria, dari Mesir, berkata begini. Ini kalimat kalau nggak mengerti bisa salah tafsir.
God become man so that man might become a God. Mana bisa kan manusia jadi Allah? Bukan. Jadi ilahi. Maksudnya begitu. Ya. Jadi saudara, kalau Yesus tidak jadi manusia, firman jadi manusia, kita nggak bisa jadi ilahi, nggak bisa. Kita meluncur masuk neraka, semua jahat. Karena kecenderungan manusia, Kejadian pasal 6 itu jahat semata-mata. Ya. Waduh, susah deh. Ya, makanya kalau di gereja nggak ada proses begini, sulit terus kan. Apalagi jadi Kristen jahat. Aduh, ampun dah. Ya. Next. Ya. Jadi saudara sekalian, kata teleiotheis itu mencapai kesempurnaan. Ya, itu dari kata teleiotheis. Tadi itu di bagian saya esensi pelayanan ke situ. Itu dari kata dasar teleios. Nah, saudara yang ikut ibadah minggu lalu, itu saya bahas teleio itu artinya dewasa, teleios. Ya. Nah, teleio ini artinya a course or race to complete to finish. Jadi sebuah proses, sebuah perlombaan untuk apa? Untuk diselesaikan, untuk kita menyelesaikannya. Nah, jadi perlombaan kita satu-satunya adalah bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Itu visi GBI. Saya sangat suka dan senang visi itu. Ya. A time as of time of prediction. Jadi ada prediksi, ada waktunya. Makanya waktu kita 70-80 tahun kita hidup, jangan sia-siakan untuk ini. Sebab kalau kita sia-siakan di ujung malam, kita akan ketakutan. Kita belum siap, hidupnya belum bersih, hidupnya masih banyak noda, sehingga kita ketakutan. Kan udah percaya Yesus, Pak. Saya menyaksikan pendeta majelis sejak saya kecil udah majelis. Ketika meninggal dia ketakutan. Saya dulu nggak yakin, mungkin ketakutan karena anaknya ada yang dia pikirkan. Nah, saudara itu, ya, to make perfect, ya, membuat sempurna. Ya. Nanti saya bilang sempurna itu sulit, ya, seperti nilai 10 anak SD sama anak SMP, nilai 10-nya kan beda kualitas nilainya. Ya, kalau 10 matematika SD sama 10 matematika SMP itu kan beda. Tapi 10 teleios. Begitu terus kalian. Ya. Next. Nah, saudara, kalau proses Kristen, ya, di mana Kristus menjadi sentralnya, Christification, itu pengilahian, sehingga orang menjadi anak Allah. Ya, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu Son of God. Itu kita harus raih selama kita hidup di bumi ini. Bukannya nanti Pak kita disempurnakan. Enggak. Waktu di sini proses sanctification itu terjadi. Ya, kalau dalam bahasa teologi itu sanctification, justification, baru mengalami glorification. Begitu saudara sekalian. Ya. Nah, ini proses pengilahian. Next. Nah, ada proses yang ngaco. Ya, yang di Alkitab itu ditulis, ya, yang saya waktu pelajari, kok bisa ya? Nah, ini renungan saya belum begitu selesai karena masih saya renungkan. Di Matius 23 ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Jadi ahli Taurat, rohaniawan, orang Farisi itu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu menjadi penganut agamamu. Nah, ini proses proselit. Dan sesudah dia bertobat, menurut proselit itu, ya, kamu menjadikan dia orang neraka. Saya kaget. Ia 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Aduh, kalau rohaniawannya jahat, itu kemungkinan dia akan melahirkan murid yang bisa 2 kali lebih jahat. Bagaimana bisa seorang orang rohaniawan berdoa, biar dia punya penyakit yang nggak ada sembuhnya, nggak ada obatnya, biar dia menderita 7 turunan, 8 panjangan, 9 tikungan. Kalau rohaniawan berdoa seperti ini, jemaatnya dengar, buset deh, luar biasa jahatnya ini. Belum tambahan-tambahan tuh, yang saya ingat cuma begitu. Biar ditimpa penyakit yang nggak ada obatnya, susah hidupnya. Itu kan, aduh, jahat, saudara, saya nggak boleh, ya. Untung saya belum pernah pendeta mau berdoa begitu. Ya. Saya belum pernah dengar. Ya.
Begitu. Nah itu begitu semua. Jadi satu orang dicari semirupa sampai mengarungi lautan, udah dapat, itu dia jadikan orang neraka, son of hell. Kalau terjemahan lain, anak neraka, son of hell. Terjemahan lain, calon neraka. Wah, neraka itu bukan sehari 2 hari, Bung. Bukannya seminggu 2 minggu. Kalau seminggu 2 minggu kita susah, udahlah ya, nanti sembuh begitu. Bukan setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi abadi kekal. Oh itu jangan main-main. Kalau udah masuk situ, itu one way ticket, nggak bisa balik lagi. Udah calon neraka itu, aduh, malapetaka dari malapetaka. Jangan sampai kita masuk begitu. Ya. Nah itu next proselyton, proselit itu. Nah ini, saya waktu ini bandingin, kok bisa ya orang Farisi? Iya, orang Farisi yang pada zaman Yesus ya, ahli Taurat pada zaman Yesus, itu keturunan ular beludak. Selalu tahu keturunan ular beludak, berarti kan bapaknya ular, bapaknya itu pembohong, pendusta. Maka Yesus, bapakmu tuh si iblis, ya, yang membunuh, yang berdusta, ya. Yang dihasilkan ya begitu, 2 kali lipat lebih jahat, ya. Son of hell, bukan son of God, ya. Nah ini suruh sekali, ada orang tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja, dia mungkin nggak sadar bahwa pengajaran itu membuat orang jadi son of hell, jadi saka, jadi greedy, sebab ajarannya. Kan nggak ada orang yang berniat untuk jadi penyesat, nggak ada, saya yakin. Tapi dia tanpa sadar, ya begitu. Ya, ayat-ayat yang dia giring sehingga menjadi ayat-ayat yang bukan membingungkan dalam kategori seperti Paulus, tapi membingungkan orang yang ngerti kebenaran. Jadikan semua bangsa sultanku. Waktu saya dengar begitu, saya agak kaget, saudara. Kok bisa ya? Ketangkep tuh. Pendeta yang itu lagi dicari tuh. Saya bilang, ini salah itu. Sebab menjadi duniawi. Lu mesti kaya. Kalau kaya, lu bisa beli apa aja. Betul, kita butuh uang, betul kan? Kalau nggak ada uang, kita setengah mati. Uang memang nggak dibawa mati. Kalau nggak ada uang, kita setengah mati. Tetapi uang tidak bisa menolong kita ketika kita ada di ujung maut. Jangan ajarkan fokusnya sama uang, materialistis. Bahaya. Jadi son of hell. Coba next. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, mirip prosesnya, ya. Divination sama proselit, ya. Itu mirip menobatkan orang. Tetapi kita bukan hanya setelah orang terima Yesus, tapi juga harus memuridkan dengan memberi kita menjadi contoh. Simultannya kita juga proses pengilahian. Dan sama mengajak orang untuk bisa menjadi seperti Kristus yang disebut dengan Christification. Amin, saudara sekalian. Nah itu proses yang sulit karena kita banyak filsafat yang menyesatkan. Dulu pernah populer kutipan dari Joker. Joker bilang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah, itu. Jadi kenapa dia bisa jahat lebih dari yang dibayangkan ya 2 kali lebih jahat begitu ya? Karena tadinya dia orang baik, karena tersakiti jadi lebih jahat. Tadinya dia baik, ketika dipecat jadi jahat. Ya, saya sih ya secara psikologi nggak begitu. Firaun itu sebenarnya memang dasarnya jahat, keras hati. Ya ketika kena tulah, ngomong Musa, tolong dong dicabut tulah. Dan artinya nanti dicabut, gua ingkari janjinya. Padahal dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Memang dasarnya jahat itu Firaun. Mau dipalek gimana pun, tulah udah 10 pun, ya itu makanya dihancurkan. Ya, nah saudara sekalian, pelayanan gereja itu begitu juga, mengarahkan orang menjadi seperti Kristus, Son of God. Ya. Nah, next. Jadi saudara sekalian, Paulus itu juga ternyata mengalami yang namanya teosis, apoteosis. Terus baca kisah para rasul 9 ayat 22 tadi ayatnya yang terakhir dari pembaca kita. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, pengaruh positifnya. Saudara bisa bayangin ya, Paulus ini luar biasa dia.
ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Bingung, ini kok orang bisa berbalik begitu ya? Saya juga bingung apa yang bisa membalik kecuali campur tangan ilahi. Ketika Yesus menampakkan diri ketika dia berjalan ke Damsyik, dia bertobat. Ini orang sebenarnya saudara sekalian militan luar biasa, luar biasa. Ini orangnya saudara sekalian punya pendirian yang teguh. Orang ini saudara sekalian belajar teologi itu begitu mendalam. Gurunya namanya Gamaliel. Gamaliel itu bukan hanya rabi, gurunya rabi, jadi raban. Itu kalau kita baca itu doctor of law. Kalau sekarang mungkin profesor. Ya. Nah, kita mengatakan Kisah 5 ayat 34, a doctor of the law reputation among all the people. Jadi dokter hukum yang punya reputasi luar biasa. Nah, Paulus ini belajar sama dia nih. Seorang ahli Taurat, Gamaliel, gurunya rabi, jadi raban begitu. Ya dididik dengan teliti. Ya. Pimpinan Gamaliel ini, Kisah 22 ayat 3-3. Dia belajar. Mungkin lulusannya summa cum laude. Mungkin ya. Karena dia si Paulus ini. Jadi secara teologi itu luar biasa. Tetapi jahat luar biasa. Diakui jahatnya itu sama anak rohaninya. Aku ini seorang yang ganas, seorang yang paling sadis gitu. Kok bisa ya belajar teologi menjadi orang yang ganas? Nah itu yang saya bilang. Kalau nggak ketemu Yesus mengalami Christification, itu orang belajar teologi hancur, saudara ya. Makanya perlu saudara sekalian kita mengalami proses pengilahian. Makanya mesti mengalami ketemu dengan Tuhan. Ya. Itu yang disebut encounter, ya, begitu. Makanya mesti ada doa. Ya. Setiap kali ada doa pribadi, begitu. Ya itu juga proses pengilahian. Ya. Nah, next. Jadi Paulus ini dia punya kemampuan teologi yang luar biasa. Dia yang membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Tadi kita bacanya. Itu orang hebat. Perjanjian lama, ya di ahli Taurat, dia bisa aplikasikan, implementasikan ke dalam Yesus. Itu yang dia ngajarin tuh. Yesus itu sentral di perjanjian lama, itu digenapi di perjanjian baru. Itu luar biasa. Tetapi kalau hanya seperti otaknya yang diisi, nanti nggak ada bedanya dengan gereja-gereja di Eropa. Kan teolog-teolog Barat kan luar biasa, ya kayak Agustinus tuh, segala macam itu. Ya, itu kan teolog-teolog Barat yang kita umumnya belajar di situ. Tetapi sekarang lihat, aduh, jadi sekularistiknya gitu. Makanya perlu diimbangi dengan ini proses teosis ini, pengilahian, bukan hanya di otaknya yang biasa teologisnya, baru bisa menghasilkan buah keselamatan. Ya. Nah ini sebenarnya kalau kita bandingkan next ya. Jadi bukan hanya pikiran, memang ketika pikiran diisi. Doktrin dengan kebenaran itu bagus. Kalau doktrinnya salah, ya, 2 Petrus 2 ayat 1 itu bisa membinasakan. Jadi doktrin mesti benar. Makanya mesti belajar dengan teliti, ya, direnungkan, bukan hanya diterima begitu aja. Sekarang kan pengajaran disuruh bisa ikutin tuh. Saya course Bible course, saya ikutin dari luar negeri. Ini kan sebagian saya dapat juga ketika ikut course. Ya. Begitu, Christification dijelaskan. Ya. Begitu. Tetapi kalau nggak diimbangi dengan watak di sini, karakter, aduh, jadi duniawi. Makanya nggak heran para teolog, pendeta jadi duniawi. Ya. Jadi butuh bodyguard. Bukannya nggak boleh bodyguard terus sekalian nih. Jadi kayak gimana saudara sekalian? Ya. Masa nggak secure kalau nggak ada bodyguard yang menjaga, mendampingi. Jadi kalau orang mau datang, oh bodyguard udah lebih dari Jokowi. Kalau Jokowi malah orang kayaknya bukan amat ya. Pak Jokowi fotonya pada foto. Sama pendeta nggak bisa foto itu. Saudara ya. Nah, udah itu. Ya, next ini udah terakhir saudara ya. Jadi saudara sekalian, 2 hal itu ya.
argumen teologis dan juga argumen teosis itu harus simultanly kita berjalan. Makanya suruh beribadah, dengarkan firman Tuhan. Siapapun yang khotbah, saya bersyukur siapapun khotbah, saya diberkati. Karena kan saya bisa ambil, oh ini dia maksudnya begini. Begitu terusnya. Jadi jangan, ya ini yang khotbah begini dia gimana ya? Nggak datang. Ya begini ya. Nggak datang nggak susah. Apalagi bahasa-bahasa Yunani gitu. Oh, gua kan ngerti bahasa Inggris lagi ya. Apa itu? Makananku, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Apa itu? Itu Yohanes 4 ayat 34. Itu filosofi Tuhan Yesus. Pakai bahasa Inggris kan biar ada penekanannya. Bahkan sekarang ada sekolah teologi yang mewajibkan mahasiswinya bisa bahasa Inggris, ngomong lancar. Enggak gampang saudara-saudara. Susah. Sekarang kan ada alat penterjemahan seperti Tumblr gitu ya, ngomong bahasa Indonesia. Padahal ininya keluarnya bahasa Inggris gitu ya. Teknologi membantu. Ayat terakhir 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Awasi. Ini masih duniawi enggak ya? Ini kok cenderung menyakiti orang enggak ya? Ini kok begini ya? Begitu. Dan awasi ajaranmu, doktrin. Give attention to yourself and to the doctrine. Bertekunlah dalam semuanya itu, dua-duanya itu tuh harus tekun. Jangan salah satu nggak seimbang. Karena dengan berbuat demikian kita dua-duanya tekun. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jangan seperti ahli Taurat yang membawa orang calon neraka yang lebih jahat daripada sebelumnya, daripada orang ahli yang dunia itu. Give attention to yourself and to the doctrine. Continue in them. Terus menerus bertekun. For doing this, dengan melakukan ini, you will both deliver yourself and those hearing you. Akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang engkau layani, yang mendengarkan firman Tuhan yang kau sampaikan. Nah, saudara-saudara, kita mungkin bukan pengkhotbah ya seperti pendeta, tetapi kita juga bisa memberikan nasihat. Nah, orang yang kita nasihati juga mengalami perubahan ya, karena kita juga mengalami proses pengilahian. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa kita pahami dan kita bisa lakukan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi tindakan dan proses investasi karakter ilahi. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.